Bismillah, berceramah dengan mencaci maki adalah tipu daya iblis, dibalut agama. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam saja, ketika dakwah menemui Fir'aun diperintah qaulan layyinan, dengan ucapan lemah lembut tanpa caci maki. Semoga Mukibin sadar. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Mengira sedang membela Allah, padahal membela hawa nafsu. Dan Khabib ini tertipu oleh iblis. Mari, simak kajian ilmiah. Hari ini kita tidak mau pakai bahasa halus, karena penyakitnya sudah terlalu parah untuk ditegur pakai bisikan. Sekarang ini banyak orang mengira, kalau sudah teriak paling keras, berarti paling benar. Kalau sudah maki paling kasar, berarti paling membela agama. Kalau sudah ngamuk di mimbar, berarti paling berani melawan kezoliman. Padahal bisa jadi, yang paling keras itu justru yang paling tidak sanggup mengendalikan nafsunya sendiri. Mari kita jujur. Kalau setiap ceramah isinya makian, kalau setiap kritik isinya hinaan, kalau setiap beda pendapat langsung dianggap musuh agama, itu bukan lagi dakwah. Itu emosi yang dikasih mikrofon. Dan parahnya, emosi itu dijual atas nama Islam. Ulama sudah lama mengingatkan soal ini. Ibnul Jauzi ratusan tahun lalu sudah bongkar tipu daya iblis terhadap para pendakwah. Beliau berkata, jalan kedua, iblis menipu orang yang amar ma'ruf adalah dengan membuatnya marah karena nafsu. Kadang dari awal niatnya sudah tercampur, kadang muncul di tengah jalan karena merasa dihina. Akhirnya dia bermusuhan bukan karena Allah, tapi karena membela dirinya sendiri. Bahasa kasarnya begini, niat awalnya mungkin dakwah, tapi begitu harga diri kesenggol, langsung berubah jadi perang ego. Dan di titik itu, orang sudah tidak lagi peduli, apakah caranya benar, apakah lisannya merusak. Yang penting dia merasa menang. Inilah amar ma'ruf yang sudah dibajak nafsu. Sekarang kita lihat fenomena. Ada yang tiap naik mimbar, mulutnya panas, urat lehernya tegang. Kata-kata kasarnya keluar semua. Dan setiap dikritik, jawabannya selalu sama. Ini demi amar ma'ruf nahi mungkar. Hei, amar ma'ruf itu perintah Allah, bukan izin untuk kehilangan adab. Kalau amar ma'ruf dijadikan alasan untuk menghina, untuk merendahkan, untuk memaki, maka yang dibela itu bukan agama, tapi emosi pribadi yang disulap jadi pahala. Jangan salah paham, mengkritik kezaliman itu wajib, menegur penguasa itu boleh. Tapi sejak kapan Islam mengajarkan bahwa menegur harus pakai caci maki? Sejak kapan dakwah diukur dari seberapa kasar mulutnya? Kalau begitu preman di jalanan juga bisa ngaku sedang berdakwah. Ini bukan soal berani atau tidak berani, ini soal beradab atau tidak beradab. Rasulullah paling berani, tapi beliau bukan tukang maki. Kalau hari ini ada yang bangga dengan gaya ceramah kasar, lalu menganggap itu sebagai ciri pejuang, maka itu bukan meniru Nabi, itu meniru emosi sendiri. Dan yang lebih parah, jamaahnya ikut ketularan. Datang ke kajian bukan untuk belajar, tapi untuk ikut marah. Bukan untuk memperbaiki akhlak, tapi untuk mencari musuh bersama. Akhirnya agama tidak lagi jadi jalan hidayah, tapi jadi bahan bakar kebencian. Ini rusak. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, pernah berkata, "Seandainya aku tidak sedang marah, pasti aku akan menghukummu." Beliau takut menghukum saat marah, karena takut keputusannya tercampur nafsu. Sekarang bandingkan, ada yang justru menjadikan marah sebagai bahan utama ceramah. Yang disebar bukan ketenangan iman, tapi panas emosi. Kalau begitu, yang sedang bekerja itu dakwah atau nafsu yang sedang mencari pembenaran? Jangan merasa diri paling suci hanya karena berani teriak. Neraka itu penuh dengan orang yang dulu merasa sedang membela kebenaran. Iblis tidak menyesatkan orang lewat mabuk dan zina saja. Dia juga menyesatkan lewat kesombongan spiritual. Merasa paling lurus, paling pejuang, paling wakil Tuhan. Padahal bisa jadi, yang paling dekat dengan kesesatan justru yang paling keras suaranya. Karena orang yang sudah mabuk merasa paling benar, sudah tidak mau dikoreksi. Dan orang yang tidak mau dikoreksi, biasanya sudah berhenti belajar. Kalau dakwah membuat seseorang makin angkuh, makin kasar, makin merasa paling benar, itu bukan tanda taufik. Itu tanda hati yang sedang mengeras. Agama tidak butuh pembela yang tidak bisa mengendalikan emosi. Bukan cuma di lisan, tapi juga di jiwa. Berani itu bukan cuma berani maki, berani itu sanggup jujur pada diri sendiri. Apakah ini karena Allah, atau karena saya sedang panas? Dan ini pesan paling keras hari ini. Jangan jual agama untuk memuaskan amarah pribadi. Jangan jadikan mimbar sebagai tempat melampiaskan dendam.
Karena kelak yang ditanya bukan, berapa banyak orang yang kamu maki, tapi berapa banyak hati yang kamu selamatkan. Dan kalau dakwah kita justru membuat orang makin jauh dari akhlak Nabi, maka sekeras apapun suara kita hari ini, nilainya bisa jadi 0 di sisi Allah. Takutlah bukan pada kritik manusia, tapi pada kemungkinan bahwa kita merasa sedang membela Allah, padahal Allah tidak ridho dengan cara kita. Na'udzubillah. Ingat Bahar, kau sudah tertipu iblis saat kau ceramah. Semoga Mukibin tercerahkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis kritik dan salam dalam kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Semoga Allah mudahkan rizki Pak dan masuk surganya. Amin. Alhamdulillah.